Pemirsa, Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia bukan hanya memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan bermasyarakat. Waisak juga menjadi momen refleksi dan introspeksi bagi umat Buddha untuk mengamalkan ajaran Buddha Gautama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut makna Waisak dari Bante Dirapuno dari Medan, Sumatera Utara untuk Anda. Hari Raya Waisak menjadi momen penting bagi seluruh umat Buddha yang ada di dunia untuk memperingati 3 peristiwa besar dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bante Dirapuno, pemuka agama Buddha. Terima kasih Bante telah bersedia meluangkan waktu berbincang-bincang bersama kami di momen suci Hari Raya Waisak. Dalam kesempatan ini kami ingin mendalami makna Waisak serta mendapatkan pandangan Bante mengenai ajaran Buddha dan harapan bagi umat serta seluruh masyarakat luas. Semoga wawancara ini bisa menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua. Bante, apa makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha dan pandangan untuk Bante, apa arti Hari Raya Waisak bagi Bante sebagai seorang biksu? Ya, Hari Raya Waisak kita bukan hanya sekedar perayaan ataupun pesta hura dalam hal keagamaan, tetapi di setiap Hari Raya Waisak ini salah satu momentum yang sangat penting bagi umat Buddha, terutama untuk merefleksikan diri kita, mengingat kembali momen-momen yang pernah terjadi seperti momen kelahiran Sang Buddha, Mahaparinibbana, dan wafatnya Sang Buddha. Di sini sebagai perenungan kita bahwa setiap kehidupan selalu mengalami perubahan. Dari ajaran Buddha di Hari Waisak ini kita bukan hanya mengingat ataupun mengulang sejarah ataupun hanya menceritakan sejarah yang pernah terjadi, tetapi kita justru mengingat kembali ajarannya dan terus mengembangkan, kita melatih diri supaya di momen-momen Waisak ini bukan hanya tentang kegembiraan sesaat, tetapi kita benar-benar mengingat bahwa ajaran Sang Buddha sampai saat ini bisa berjalan dan itu terus harus berjalan dan membawa perdamaian, kedamaian, terutama di kehidupan saya secara pribadi, kemudian di pelayanan saya terhadap umat Buddha pada khususnya dan pada umumnya kepada masyarakat Indonesia. Jadi Waisak ini menjadikan salah satu refleksi kembali diri saya untuk terus mengingat ajaran-ajaran keluhuran kebaikan dari Buddha Gautama itu sendiri. Apa saja rangkaian upacara atau ritual yang dilakukan umat Buddha di Indonesia saat Hari Waisak? Tata cara salah satunya yaitu kita menanti detik-detik Waisak seperti pada umumnya agama-agama lain, misalnya dalam perayaan Idul Fitri ada detik-detiknya ataupun pas bulan Idul Fitrinya, begitu juga umat Buddha. Tahun ini kita detik-detik Waisaknya tepat jam 12 malam. Nah, jadi di sini umat Buddha rangkaian acaranya dari ada perlombaan untuk anak-anak, remaja dan umat Buddha. Kemudian ada juga ibadah yang secara khusus yang dipimpin oleh para pemuka agama Buddha atau para bante atau para biksu, para suhu. Kemudian para suhu menyampaikan khotbah dharma atau mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, terkhususnya di momen-momen Waisak, 3 peristiwa penting kelahiran, pencapaian dan Mahaparinibbana itu terus diingatkan kepada umat Buddha. Itu adalah salah satu cara umat Buddha untuk menghormati guru agung junjungan kita. Kemudian juga ada meditasi secara rutin dan kemudian meditasi itu sampai detik-detik Waisak biasanya. Nah, dan untuk para biku sangha akan keliling di wihara-wihara yang ada di seluruh Indonesia. Setiap wihara ada perayaan Waisak tertentu dan kemudian ada perayaan Waisak bersama di beberapa kota besar yang diadakan, kadang-kala ada dari sekolah, ada dari pemerintahan. Kita sebagai para biku sangha dan para pemuka agama Buddha ikut serta untuk menyampaikan pesan-pesan Waisak itu sendiri. Apa pesan moral utama yang ingin disampaikan kepada umat melalui perayaan Waisak dan seperti apa nilai-nilai Buddha yang ditanamkan pada generasi muda saat ini? Kebetulan untuk tahun ini setiap tahun topik atau tema kita berbeda-beda dan tahun ini kita adalah dengan cinta kasih gotong royong untuk kemajuan Indonesia. Jadi setiap saat, setiap tahun kita punya topik atau
tema yang berbeda, tetapi saat ini kita lebih mengedepankan bagaimana umat Buddha untuk mempraktekkan ajaran cinta kasih ke masyarakat Indonesia agar pembangunan Indonesia bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara material, tetapi secara spiritual juga dapat. Karena ketika setiap agama menjalankan ajaran agama masing-masing dengan penuh cinta kasih, maka kedamaian dan keharmonisan bisa terwujud. Dan di situ juga masyarakat Indonesia bisa bergotong royong untuk membangun, maupun secara ekonomi, secara spiritual, dan secara hal apapun akan lebih mudah berkembang. Karena ajaran agama bukan hanya untuk seorang umat Buddha itu mencapai penerangan sempurna saja, tetapi prosesnya juga harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Sekarang kan banyak anak nakal, apalagi sekarang udah ada yang berita viral tawuran, Bante. Bagaimana ajaran Buddha dalam mendidik anak agar tidak menjadi nakal? Salah satu cara didik di dalam agama Buddha, salah satu aturan kita adalah Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu bagaimana mengajarkan anak menjaga moralitas. Dari sila pertama itu tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Ketiga, tidak berbuat asusila atau pergaulan bebas. Keempat, kita tidak dianjurkan mabuk atau minum-minuman keras. Dan kemudian tidak dianjurkan untuk berbohong atau menipu. Dengan 5 aturan inilah kita terus mengembangkan ajaran ini kepada anak-anak sejak dini. Apalagi kita di wihara biasa ada sekolah minggu. Jadi ajaran moralitas ini harus diterapkan sejak dini. Karena kita tidak bisa memperbaiki generasi, tetapi kita bisa membuat generasi baru dengan cara pola didik anak itu sendiri. Lalu yang terakhir, Bante, apa harapan umat Buddha Indonesia terhadap bangsa ini dalam momentum Waisak di tahun ini? Harapan terkhusus bagi saya dan mungkin untuk seluruh umat Buddha, mari kita terus menjaga toleransi dengan mempraktekkan cinta kasih kita mengembangkan batin kita, mengembangkan kepedulian kita terhadap semua makhluk, tidak memilih agama, tidak memilih ras, budaya, dan lain sebagainya, tetapi kita peduli kepada semua makhluk. Karena ketika kita memilih dan memilah dalam hal melakukan kebajikan, disitulah tumbuh nanti kebencian, tumbuh keirian, maka di situ bisa saja sumber perpecahan. Maka mari kita bersama-sama, karena kita seluruh kehidupan terlahir dari kedua orang yang saling mencintai, yaitu ayah dan ibu kita, maka mari kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Karena kedamaian dan keharmonisan bisa terwujud apabila dasarnya adalah kita menghargai semua kehidupan. Itu salah satu harapan dan mungkin doa-doa bagi setiap umat Buddha ketika beribadah adalah semoga semua makhluk turut berbahagia, maka kita menjaga kehidupan orang lain, menjaga keharmonisan, kebersamaan untuk spiritual kita maju, untuk negara kita maju, dan masyarakat kita juga damai dan harmonis. Terima kasih Bante, terima kasih banyak atas pencerahannya dan pesan-pesan yang sangat bermakna hari ini, dan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memperkuat semangat cinta kasih, kedamaian dan kejaksanaan dalam hati kita semua. Selamat Hari Raya Waisak, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.